Halo, perkenalkan saya Catherine Ventika Aquamesa NIM 2412017 dari kelas B. Di sini saya akan mendemonstrasikan sistem informasi berbasis desktop menggunakan Java dengan implementasi konsep PBO. Ada usaha kue Mamita. Di sini saya merancang arsitekturnya MVC di mana ada 6 kelas model, 10 controller dan 1 interface. Lalu view-nya menggunakan fxml dan Start.css, dan ini logonya yang saya create sendiri. Langsung saja. Ini aplikasinya. Di sini saya sudah setting passwordnya untuk admin. Admin itu ini passwordnya untuk 1 orang karena admin itu pemilik usahanya. Halo, sini ini database-nya di sini. Di sini saya sudah setting username admin, password admin, di login. Oke, ini tampilan dashboard adminnya. Di sini dan menekan total produk, pesanan menunggu, transaksi hari ini, total omset ini yang saya jumlah dari hasil testing saya sebelumnya. Kemudian ini ada aksi cepat untuk pindah ke halaman input pesanan, transaksi, verifikasi, dan laporan. Selanjutnya ini saya masukkan produk. Sebelumnya saya sudah ada masukkan buat produk cucur. Ini saya lanjut lagi buat kue donat, misalnya kue donat, juga kue basah harga 2000 sama, stoknya saya taruh di misalnya 30. Saya tulis deskripsinya pakai Mrs. Nah, ini deskripsinya ini hanya admin saja yang tahu. Nanti mungkin bisa pengembangan untuk bisa online, jadi deskripsinya bisa dilihat oleh pelanggan. Klik tambah. Oke, klik OK. Ini sudah tercatat dalam database produknya dengan ID 1920. Jadi ID ini ID tidak dimulai dari satu, tapi berlanjut dari produk-produk yang sudah saya buat sebelumnya. Input pesanan. Di sini masukkan data pemesan, misalnya Maria N saja. Nomor HP-nya 081 2345 678 misalnya ya. Nah, alamat misalnya Jalan Salak Sipungan. Ini orang yang melakukan order melalui WhatsApp mungkin. Kemana sih, Kota Kupang, ongkir otomatis 0. Produk, nah ini pilih produknya di sini. Misalnya dia pesan kue cucur jumlah 30, tambah. Nah, tersimpan dalam database. Nah, ini di sini tombol hapus item jika yang pesan batal, tidak jadi beli jumlah 30, atau dia tidak jadi beli, tidak jadi pesan. Langsung batal di sini. Nah, di sini ada ringkasan pembayaran, totalnya 60, ongkirnya 0 karena masih wilayah Kota Kupang. Selanjutnya simpan pesanan dengan status menunggu verifikasi. Nah, sini ID pesanan itu 11. Oke. Nah, selanjutnya buat lagi contohnya Rio S misalnya. Kan nomor lagi 081 222 333 444 misalnya. Materialnya itu misalnya di misalnya
Itu luar kota Kupang. Taruh 50.000. 50.000 ya. Misalnya 50.000. Nah, di sini ikut cucur otomatis stoknya berkurang karena tadi pesan 30, jadi ini ikut cucur 20, dia pesan 20, klik tambah. Lalu dia pilih lagi kue donat. Kue donat dia beli 30 sejak tambah. Oke. Sini ya, jadi sejak aksinya simpan pesanan. Oke, jadi totalnya di sini semuanya subtotal ringkasan pembayaran di bawah ini ya, total semua 100.000 harganya dan ongkir 50, jadi total bayar 150. Status menunggu verifikasi. Oke. Kembali ke dashboard. Verifikasi pesanan. Nah, di sini sudah masuk pada daftar pesanan menunggu verifikasi. Di sini ada Maria, Rio. Di sini menunggu verifikasi. Sini dan di panel kanan ini adalah detail pesanan. Terima, klik OK, dan pesanan berhasil diproses. Jadi statusnya dari menunggu pindah ke proses. Oke, selanjutnya Maria juga kita terima. Misalnya di sini ada tolak pesanan itu ketika produknya mereka pesan tapi tidak dibayar, tidak ada bukti pembayarannya, transfer bank seperti itu, maka pesanan akan ditolak dan stok produknya akan kembali. Misalnya di sini kemana ini dia tidak mengirimkan bukti pembayarannya, misalnya sudah dengan waktu yang ditentukan oleh admin, misalnya lewat WhatsApp gitu, ditolak. Oke, produk berhasil tolak dan stok dikembalikan. Oke, jadi lihat kembali kalau produk. Nah, di sini kembali ke cucur yang awalnya kosong itu sudah kembali stoknya 30 karena ditolak pesanannya. Nah, di sini kalau status sebelumnya itu ada Clara yang saya pakai testing sebelumnya, itu masih statusnya dikirim. Nah, sekarang yang baru masuk itu Rio S, dia diproses. Nah, di sebelah kanan ini panel dari detail pesanan. Update status menjadi dikirim. Klik update status. Ubah status pesanan. Oke, dikirim. Nah, Clara ini karena sudah dikirim, saya update lagi. Selesai. Update selesai. Oke. Pesanan dikonfirmasi, kembali ke dashboard. Selanjutnya dari kelas status itu ada cetak struk. Nah, ini daftar pesanan selesai dikirim. Itu yang sebelumnya sudah saya pakai testing sebelumnya. Dan sebelah panel kanan ini preview struk. Jadi di sini admin bisa mencetak struk untuk pembelian online ini. Sekarang kita dikirim. Nah, struk ini bisa dicetak baik statusnya dikirim atau selesai. Jadi dikirim saat produk diantar, bisa kalian antar dengan struknya, atau bisa dikirim lewat file. Nih, sini pilih struk. Nah, ini ada pilihan cetak ke printer atau simpan sebagai file. Karena terhubung laptop saya tidak terhubung ke printer, jadi saya pilih simpan ke file, jadi nanti bisa dikirim. Ini misalnya pesanan 12, urutan 12 save. Oke, message coba saya disimpan. Oke. Kita lihat. Berikut
data pemesan, data tentang toko, data pemesan, dan data pembelian, detail pesanan dari Rio S. Total 150. Terima kasih atas pesanan Anda. Oke, lanjut kembali. Nah, kembali ke dashboard ya. Di bawah ini, dari struktur ini saat dipilih nama pemesan ini bisa ditampilkan di bawah, juga ditampilkan detail produknya, misalnya Rio. Karena di atas ini ya tampilkan tanggal, total bayar, status. Di bawah sini akan ditampilkan detail produknya. Rio ini ada produk yang belanja itu ke cucur 20, ke donat 30. Stroke, dan di kanan juga menampilkan detail stroke. Oke. Hanya transaksi kasir. Nah, transaksi kasir ini dilayani oleh admin ketika ada yang melakukan pembelian langsung di tempat berjualan. Sini stok yang ada tersedia sekarang itu kue cucur 30. Misalnya ada yang membeli kue cucur ya, lagi taruh 3, 20 misalnya, tambah. Nah, di sini juga ada hapus item jika batal. Lalu simpan transaksi. Oke, transaksi harga 2000, jumlah 20, totalnya 40. Oke, transaksi berhasil. Jadi di sistem ini mencatat transaksi kasir. Dan untuk ID seperti ID kasir, orang yang melayani kasir itu tidak ada dalam sistem ini karena adminnya satu orang saja yang akan melayani pembeli, jadi tidak diberi bagian untuk masing kasir yang berbeda. Nah, di sini stoknya otomatis berkurang menjadi 10. Misalkan saya masukkan 20, saya pilih kue cucur, tambah stok hanya tersisa 10, jadi saya hanya bisa beli lagi kalau 10. Kembali ke dashboard. Nah, tampilan laporan performanya di sini menampilkan total omset 7.540 periode bulan ini, jumlah transaksi 0 transaksi, rata-rata transaksi per transaksi. Nah, ini di sini ada filter combo box untuk periode hari ini. Misalnya hari ini ya total omsetnya itu 40.000. Di sini bisa dilihat proporsi tipe. Di sini ada 2 chart, yaitu chart pie chart dan bar chart. Di sini pie chart untuk proporsi tipe transaksi, mana menampilkan transaksi kasir dan transaksi online. Nah, di sini transaksi kasirnya ini 1, lalu produk terlaris. Bar chart menampilkan top 5 produk terlaris. Jadi cucur 20 pieces. Nah, daftar transaksi terbaru ini dicatat di panel bawah. Oke, nah di sini ada transaksi pesanan selesai 0. Oke, refresh. Saya pilih bulan ini. Oke, ini bulan ini, tahun ini, semua waktu. Oke. Nah, jadi dari semua periode, semua waktu ini, distribusi tipe transaksi kasir sebanyak 7 kali transaksi, pesanan online sebanyak 9 kali pesanan dengan presentasi terbaca. Lalu di top 5 produk terlaris ini ditampilkan top 5 produk terlaris. Pertama itu tahun 1 kayak pelangi 65 pieces. 65 pieces yang terjual. Lalu ada kue cucur 40 pieces, kue kukus 20 pieces, kue donat 10 pieces. Nah, di sini. Lalu transaksi terbaru di sini bisa masih acak ya ID-nya, tapi bisa juga diurutkan dari ID 1. Nah, di sini ID 1-nya ada 2 karena ada ID 1 untuk tipe kasir dan ID 1 untuk tipe pesanan. Jadi bisa diklik pada kolom atasnya, kolom untuk filter mulai dari pesanan atau mulai dari kasir.
tanggalnya juga, dan ini totalnya bisa diurutkan dari yang terbesar atau yang terkecil. Biaya terbesar, biaya terkecil. Kembali, dan terakhir itu ada menu riwayat transaksi. Ini bisa melakukan pencarian dan yang rentang waktu, misalnya saya mulai dari 6 ya, tanggal 1 Januari 2006 sampai hari ini tanggal 26 Juni 2026. Jadi filter pencarian dari tanggal 1 Juni sampai 26 Juni 2006. Tipenya ada tipe pesanan yang untuk pembelian online, pesanan online, atau kasir yang pembelian langsung di tempat penjualan. Misalnya kasir, maka akan ditampilkan kasir, lalu klik filter. Tuh. Ya, di sini ya. Bisa juga di sini klik pada judul kolomnya untuk diurutkan dari yang terbesar terkecil, kasir, pembelian langsung, tanggal kasir hari ini ya, tanggal 26 jam 12.26. Jadi dia hanya menampilkan tanggal tapi juga ada menampilkan waktu. Sini ya, totalnya 40.000 status selesai. Nah, saat diklik pelanggan, di sini pada panel bawah detail produk akan ditampilkan cucur sebanyak 20. Detail produk akan ditampilkan. Kembali ke dashboard. Ada menu logout di sini. Ya. Dan terakhir itu menu logout. Ini bisa klik logout di bagian bawah menu sidebar ya. Jadi di bagian kiri ini semua ada sidebar, paling bawahnya itu ada logout. Diklik nanti muncul konfirmasi logout. Apakah Anda yakin keluar? Klik ya logout. Klik batal jika ingin tetap di dashboard dan akan kembali ke tampilan login. Oke, baik. Sekian dari demonstrasi sistem informasi saya. Terima kasih.